Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1143 sampai tahun 1144. Go to YUANHEWATERS. Bab 1143. Majulah. Landen Sen mengangkat transformasinya, mengeluarkan Zidian Feizu, dan berbicara dengan Selin Hua. Wajah Selin Hua kiau bermartabat, mengetahui keseriusan masalah ini, dia langsung terbang ke Zidian Flying Boat. Keciut. Landen Sen mendesak Zidian Feizu dengan kecepatan penuh, menerobos udara dan mengejar Lei Suai. Lei Suai terbang di depannya seperti anjing gila, jubah berwarna darahnya bersinar dengan cahaya merah, dan dia diam-diam menghela nafas lega, berpikir dia telah menyingkirkan Landen Sen. Sial, aku benar-benar bertemu hantu hari ini, bagaimana mungkin anak itu begitu kuat? Lei Suai berlumuran darah, ekspresinya suram. Suatu hal yang aneh, ia telah berada di Kepulauan Skyli begitu lama, dan belum pernah melihat seorang biksu nirvana yang mengolah seni bela diri yang begitu kuat. Orang ini sangat kuat sehingga ia hanya bisa ditangani oleh master pada tahap pembentukan pil. Kilau kabut melintas di mata Lei Suai, dan sepertinya dia hanya bisa meminta sesepuh Jie dan dari istana Tianlei untuk pergi keluar dan menangkap orang ini. Saat dia sedang berpikir tentang bagaimana untuk membalas Landen Sen, cahaya ungu tiba-tiba muncul di belakangnya, mengejutkan Lei Suai. Apa? Setelah kesadaran ilahi diperiksa, dia menyadari bahwa sebuah kapal terbang ungu mengikuti, yang sangat cepat, dan dia dengan cepat mendekati Lei Suai. Kapal terbang Zidian adalah senjata terbang sihir tingkat menengah, dan kecepatan melarikan dirinya sebanding dengan seorang biarawan pada periode Danji. Dan jubah Lei Suai hanyalah senjata terbang sihir tingkat rendah, kecepatannya jelas sedikit lebih buruk, dan perlu mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya. Aku menghapusnya. Melihat bahwa orang yang duduk di atas kapal terbang adalah Landen Sen, Lei Suai mengambil napas dingin dengan ketakutan, dan kemudian menuangkan energi spiritual ke dalam jubah seperti orang gila. Ledakan. Begitu cahaya merah jubah naik, kecepatan melarikan diri Lei Suai sedikit meningkat. Tapi ini tidak berguna, kecepatan Zidian Flying Boat masih lebih cepat dari kecepatan pelarian Lei Suai. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Feizu sudah mengejarnya dan dengan cepat mendekati Lei Suai sendiri. Menderita. Landen Sen tampak galak, mencubit taktik dengan satu tangan, dan sepenuhnya mendesak pedang olong. Memanggil. Cahaya pedang-pedang olong berubah menjadi naga hitam yang panjangnya lebih dari 10 meter, dengan lapisan udara hitam di permukaan, dan itu menyerang Lei Suai. Wajah Lei Suai bersahaja, dia tidak bisa menghindari pukulan ini, jadi dia mengertakkan giginya dan memacu senjata ajaib orb guntur dan berlari ke naga hitam. Ledakan. Sejumlah besar busur listrik bertabrakan dengan naga hitam, dan tegangan kilat padat menahan naga hitam dan memantulkan pedang olong. Kekuatan guntur dan kilat berada di luar 5 elemen, dan memiliki efek penindasan yang besar pada Yin Qi, Qi busuk, Qi setan, Del, dan sangat kuat. Oleh karena itu, senjata sihir tipe serangan atribut guntur jauh lebih kuat daripada senjata sihir 5 elemen biasa. Melihat bahwa pukulan tidak dapat dicapai, Landen Sen mengingat pedang olong dan terus mengemudikan Zidian Flying Boat. Setelah beberapa napas, Feizu menyusul Lei Suai. Landen Sen terbang keluar dari kapal terbang dan berubah menjadi kera besar Qingshan lagi, memegang Bai Qingshan di tangannya dan menabrak Lei Suai. Wajah Lei Suai bersahaja, dan dia tidak berharap orang ini memiliki kekuatan yang cukup untuk melepaskan serangan tingkat ini. Tidak mungkin, Lei Suai harus melawan. Selin Hua juga bergegas dan bekerja sama dengan Landen Sen untuk melancarkan serangan. Kekuatan Landen Sen setelah transformasi jauh melebihi Lei Suai, dan Lei Suai segera tidak bisa mendukungnya dan terkena Bai Qingshan. Ledakan. Setelah suara keras, Lei Suai terlempar ke udara, muntah darah, tetapi dia tidak mati. Pakaian di tubuhnya hancur oleh cahaya biru dan putih, mengungkapkan baju besi bagian dalam perak. Lapisan cahaya perak muncul di tubuh Lei Suai. Ternyata menjadi senjata sihir armor dalam yang sangat langka. Wajah Landen Sen tenggelam, Lei Suai ini punya banyak bayi. Tetapi bahkan jika Lei Suai mengenakan senjata sihir armor dalam, dia hanya bisa membiarkan Landen Sen membunuhnya sekarang. Kera raksasa dengan panik mengambil Bai Qingshan, dan menabrak Lei Suai. Bum bum bum. Bahkan dengan tubuh baju besi bagian dalam, dampak kuat yang dibawa oleh Bai Qingshan, Lei Suai berani meludahkan darah, perisai pertahanan baju besi bagian dalam juga hancur, dan seluruh orang jatuh dari udara. Setelah Lei Suai tidak bisa menahan, kera raksasa membuka mulutnya dan menyemburkan pedang udara, menusuk ke arah kepala Lei Suai. Tidak. Sebelum dia meninggal, Lei Suai membuka matanya bulat, dan matanya menunjukkan keengganan yang dalam.
Dengan kantong, pedang Qi menembus kepala Lei Suai secara langsung, dan dia mati. Putra Kaisar Guntur yang bermartabat dibunuh oleh Landen Sen dengan cara ini. Landen Sen mengambil cincin penyimpanan Lei Suai, mengangkat transformasinya, dan dengan cepat terbang kembali ke Zidian Flying Boat. Landen Sen berlumuran darah, energi vital tubuhnya hampir habis. Landen Sen, bagaimana kabarmu? Selin Hua tidak tahan untuk tidak bertanya. Tidak apa-apa. Landen Sen melambaikan tangannya dan mengambil nafas, akhirnya sembuh. Tidak apa-apa sekarang, tetapi sesuatu akan segera terjadi. Kamu telah membunuh putra Lady. Ini adalah bencana besar. Ayo kabur. Selin Hua menggigit giginya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ekspresi Landen Sen juga sangat suram, dan berkata, seharusnya tidak terlambat, ayo cepat, dan kamu akan mengendalikan kapal terbang. Dia memberitahu Selin Hua bagaimana cara mengendalikan kapal terbang listrik ungu, dan Selin Hua segera mengendalikan kapal terbang listrik ungu dan terbang ke utara. Landen Sen mengeluarkan segenggam kristal roh 5 elemen dan bermeditasi di atas kapal terbang untuk memulihkan kekuatan spiritual. Selin Hua dalam kebingungan, dia pikir dia pasti akan mati, tetapi dia tidak berharap Landen Sen keluar dari pengepungan. Tetapi situasi saat ini masih sangat buruk, Landen Sen membunuh sang pangeran, Lei Di pasti akan geram. Kemarahan dari seorang penanam iblis tingkat 8 bukan sesuatu yang bisa mereka tanggung. Landen Sen, istana petir surgawi sangat kuat. Kita pasti tidak bisa tinggal di kepulauan Tianlei. Di mana kita akan melarikan diri? Tanya Selin Hua sambil mengendalikan kapal terbang. Pergi ke perairan Yuanhe, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Apa? Itu terlalu jauh dari wilayah Laut Yuanhe. Terlalu jauh untuk melintasi langit dan laut, dan itu mudah untuk kecelakaan. Selin Hua dan Dai mengerutkan kening. Pergi ke tempat lain berarti menunggu kematian. Wilayah Laut Yuanhe berada di bawah yurisdiksi biksu manusia, jadi pembudidaya iblis tentu tidak diperbolehkan masuk. Bahkan Kaisar Guntur tidak boleh berani masuk secara sewenang-wenang. Kita hanya bisa tinggal di sana jika kita pergi ke sana. Landen Sen mengertakkan gigi. Bagus. Selin Hua menggigit bibir merahnya dan terus mengendalikan kapal terbang itu. Landen Sen terus bermeditasi dan pulih, hanya berharap bahwa istana Tianlei akan menerima berita nanti sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Lei Di hanya memiliki satu putra, Lei Suai, dan sekarang Lei Suai dibunuh oleh dirinya sendiri, dia pasti akan datang kepadanya sendiri. Dengan basis kultivasi Yuan Ying kilauan, jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Perjalanan dari Pulau Tianlei ke perairan Yuanhe panjang, dan Landen Sen tidak yakin tidak akan ditangkap oleh lawan. Dia memikirkan cara-cara cepat dalam benaknya. Kekuatan otak Landen Sen terbatas, dan dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Cukup memulihkan kekuatan spiritual asli, sambil berdiskusi dengan Selin Hua. Nama asli Lei Di adalah Lei Batian, dan meskipun ia jarang muncul di Pulau Tianlei, ada desas-desus tentang Lei Di pasar, dan Selin Hua hanya tahu sedikit. Lei Batian ini memiliki wajah terbaik, mudah tersinggung, berpikiran sempit, dan paling tidak mungkin dikatakan buruk tentangnya. Dikatakan bahwa dulu ada seorang penatua dari Golden Elixir di Istana Tianlei yang berbicara buruk tentang Lei Di belakang punggungnya. Setelah dipelajari oleh Lei Batian, ia langsung membombardir penatua itu sampai mati. Landen Sen, Lei Di berpikiran sempit, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Selin Hua mengertakkan giginya. Saya punya cara, mungkin berhasil, Landen Sen tampak serius, dan memikirkan cara di benaknya. Saya hanya bisa bertaruh. Meskipun metode ini sedikit curang, saya harap ini akan berhasil. Bab 1144, Ichan Accompany You as a Desperate Mandarin Duck. 3 hari kemudian. Di sebuah gunung besar di selatan Pulau Tianlei. Bangunan-bangunan istana yang menjulang sangat mencolok, seolah-olah ditumpuk dengan batu giok ungu emas, dan bentuknya sangat cantik, membentang sejauh 50 atau 60 mil. Ini adalah Istana Tianlei. Dibandingkan dengan sekte Siuxian besar, skala Istana Tianlei tidak terlalu besar, tetapi tingkat budidaya para biksu yang masuk dan meninggalkannya cukup tinggi, dan ada ratusan biksu di panggung dasar. Istana Tianlei bukanlah seni bela diri, itu dapat digambarkan sebagai istana. Lei Di Lei Batian adalah kaisar yang memerintah seluruh kepulauan Tianlei, dan Istana Tianlei adalah kamar tidur pribadinya. Pada hari itu, Lei Batian memejamkan mata dan berbaring di sofa kulit harimau di kamar tidur. Perbaikan setan Orde 8 juga disebut perbaikan setan transformasi, dapat berbicara kata-kata, dan dapat berubah menjadi tubuh manusia. Tetapi penanaman iblis tingkat 8 tidak bisa sepenuhnya mengubah penampilan orang dewasa, hanya setengah transformasi. Jika Anda ingin benar-benar mengubah orang dewasa, biasanya kultivator iblis di atas tingkat ke-9 untuk melakukan ini.
Yang disebut semi-transformasi berarti bahwa sebagian besar tubuh dapat diubah menjadi penampilan manusia, tetapi beberapa karakteristik tubuh akan dipertahankan. Meskipun nama Lei Batian cukup mendominasi, penampilan semi-transformasinya memang agak aneh. Tingginya hampir sama dengan orang normal, tetapi kulit di sekujur tubuhnya berwarna ungu, dan ada jejak busur listrik dari waktu ke waktu. Ada juga kulit kura-kura ungu besar yang tumbuh di belakang. Hanya melihat penampilannya, Lei Batian memberi orang perasaan bukan manusia atau iblis. Tuan Kuki, Penatua Liu membawa sekelompok orang, mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilihat. Seorang beku yang menjaga gerbang membungkuk dalam doa. Biarkan mereka masuk. Suara rendah Lei Batian datang, dan dia tidak repot-repot membuka matanya. Iya. Biksu yang menjaga gerbang mundur. Segera, seorang biarawan mengenakan jubah emas dan 6 tetua berpatroli di kota Tianlei berjalan ke aula utama, dan semua orang gemetar dan bergetar. Bawahan, lihat raja. Pembudidaya jubah emas selama tahap pembentukan pil berlutut ke tanah. Lihat raja. Keenam penatua patroli selama periode pembangunan pangkalan juga membungkuk ke tanah, gemetar di seluruh, dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Ada apa? Lei Batian masih menutup matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuanku, Sesuatu yang besar terjadi. Penatua jubah emas dari panggung pembentuk pil berdiri dengan ekspresi panik. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu dengan cepat, jangan mengkhianati raja ini. Lei Batian mengerutkan kening, menunjukkan sedikit ekspresi tidak sabar. Segera setelah kata-kata ini keluar, keenam penatua yang berada di patroli selama periode pembangunan yayasan menjadi semakin mati rasa. Yang mulia. Tetua Jinpao sedikit ragu, masih belum berani mengatakannya. Ada apa dengan dia? Lei Batian membuka matanya, cahaya yang tajam muncul, dan ada perasaan buruk di hatinya. Yang mulia terbunuh. Apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Lei Batian berubah drastis, dan dia segera berdiri dari sofa yang empuk, pupil matanya yang keemasan melebar. Penatua Jinpao menggigit kepalanya dan memberitahu Lei Batian apa yang terjadi. Berita kematian Lei Suai baru saja mencapai istana Tianlei, sudah 3 hari sejak Lei Suai terbunuh, dan berita itu sedikit terlambat. Alasan utama adalah bahwa kota Tianlei jauh dari istana Tianlei. Para patroli yang melaporkan berita itu terbang selama 3 hari 3 malam sebelum tiba di istana Tianlei. Ketika dia pertama kali mengetahui berita itu, Penatua Agung dari panggung dan juga ketakutan. Dia tahu bahwa Lei Batian hanya memiliki satu putra, Lei Suai, dan putranya terbunuh sekarang. Orang bisa membayangkan betapa marahnya Lei Di ini. Mengaum. Mata Lei Batian memerah, dan dia meraung ke langit, sangat marah. Raungan yang mengguncang bumi menyebabkan seluruh aula mengaum dan bergetar. Petir tebal mengamuk di sisi Lei Batian, dan sofa lembut yang didudukinya berubah menjadi bubuk. Dengan ledakan yang keras, 6 orang tua yang berlutut dari patroli kota Tianlei diledakkan untuk mengemis. Tidak ada daging yang tersisa. Sen. Lang, benar-benar kekacauan manusia. Kaisar ini tidak akan menarikmu keluar dari jiwamu dan menghancurkan mayatmu berkeping-keping. Aku sia-sia iblis. Di sisi lain, Landen Sen dan Selin Hua pergi ke utara Pulau Tianlei semalam dengan kapal terbang listrik berwarna ungu. Dia dirampok oleh bandit gunung di tengah, 3 kepala bandit semua memiliki periode pembangunan basis dan mudah dibunuh oleh Landen Sen, dan perahu spiritual besar ditemukan. Ada banyak bandit, sekitar 10.000, yang nyaman untuk digunakan Landen Sen. Landen Sen bertindak sesuai rencana dan mengeluarkan lambang boneka dari lingkaran penyimpanan. Sebelum di Menara Guiyun, Landen Sen menggambar lebih dari 1.000 lambang boneka. Saat ini, ia kebetulan menggunakan lebih dari 1.000 lambang boneka untuk mengendalikan lebih dari 1.000 pembudidaya tingkat rendah. Efek dari wayang kulit adalah kontrol pikiran, mirip dengan hipnotisme. Selama Landen Sen meletakkan pesona pada kultivator tingkat rendah, dan kemudian menggunakan metode rahasia dalam Qian Yuanlu milik Kaisar Xuan, dia bisa mengendalikan pemikiran seseorang. Landen Sen tidak perlu mengendalikan otak semua orang, dia hanya perlu memberi mereka perintah untuk membiarkan mereka mendengarkan kata-kata mereka sendiri. Segera, di bawah instruksi Landen Sen, lebih dari 1.000 biksu tingkat rendah yang dikendalikan oleh lambang wayang naik ke kapal roh besar kelompok bandit gunung dan melaju ke langit. Setelah melakukan hal-hal ini, Landen Sen dan Selin Hua terus naik perahu terbang Zidian menuju laut. Landen Sen, apa yang kamu lakukan untuk mengendalikan begitu banyak biksu tingkat rendah? Selin Hua bertanya dengan curiga. Meskipun kekuatan lakon sihir boneka membuatnya merasa terpesona, Selin Hua masih tidak mengerti apa peran yang bisa dimainkan oleh para biarawan tingkat rendah ini. Bahwa Lei Di bukan wajah terbaik, tidak bisakah kamu melihat orang lain mengatakan hal buruk tentang dia? Hanya saja,
Para biarawan tingkat rendah ini dapat membantu kita menunda waktu. Landon Sen menyeringai. Sen, kapan kamu mau bercanda denganku? Kelompok biksu sampah ini dapat dihancurkan oleh Lei Batian dengan membalik tangannya. Bagaimana mungkin kita menunda waktu? Selin Hua berkata dengan mulut melengkung. Jangan khawatir, aku tidak bercanda. Landon Sen tersenyum dan memberitahu Selin Hua rahasia rencana itu. Puff. Metode ini keluar dari pikiranmu. Setelah Selin Hua mendengarnya, dia hampir tidak tertawa. Oh, kuharap kita bisa melarikan diri. Landon Sen menghela nafas, dan sekarang dia hanya bisa menjadi dokter kuda mati. Landon Sen tidak bisa membayangkan kekuatan panggung Yuan Ying, dan dia tidak yakin bisa melarikan diri ke surga. Suasana hati Selin Hua agak rumit. Meskipun dia telah mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia mungkin akan mati kali ini, tetapi dengan Landon Sen di sisinya, dia tidak merasakan betapa takutnya. Emosi ini benar-benar aneh, Selin Hua merasa bahwa dia tidak punya harapan. Dia melirik Landon Sen dan mendengus pelan, gadis ini tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu. Maaf, saya tidak tahu bahwa hal semacam ini akan terjadi, dan itu menyakitkan Anda. Landon Sen menunjukkan sedikit rasa malu. Tak perlu dikatakan, gadis ini tidak menyalahkanmu. Aku memintanya. Masalah besar. Gadis ini menemanimu sebagai bebek Mandarin. Selin Hua memutar kepalanya, wajahnya sedikit memerah. Landon Sen terkejut sejenak, lalu menyeringai dan berkata, maaf, saya tidak bisa menemani Anda sebagai bebek Mandarin. Begitu kata-kata ini keluar, hati Selin Hua sedikit berdenyut, dan hidungnya menjadi pegal. Oke, nama keluarga itu Sen, jika kita semua mati, ibuku akan menghantui kamu sebagai hantu. Orang ini tahu bahwa dia menyukainya, tetapi pura-pura tidak peduli. Selin Hua terkejut. Apakah ada perbedaan besar antara dirinya dan Rose? Setelah hening sejenak, Landon Sen berbaring di perahu kecil, meniup angin laut, dan berkata dengan tegas, maaf, itu kebebasanmu, tapi aku tidak bisa mati. Dia adalah seorang pria yang berniat untuk berkultivasi ke tahap transformasi. Selain itu, Rose belum menemukannya, dan Landon Sen tidak bisa menelan napas ini.